Di keheningan malam yang pekat, ketika dunia tenggelam dalam mimpi, ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan. Beberapa dari kita pernah merasakannya, kehadiran tak terlihat yang mengintai di ambang kesadaran kita, penjaga misterius dari alam yang tak kasat mata. Sejak zaman purba, manusia telah bertanya-tanya tentang makhluk-makhluk ini. Apakah mereka malaikat yang diutus dari surga, ataukah sesuatu yang lebih kuno dan tak terdefinisi? Dalam perjalanan spiritual kita sering menemukan jejak-jejak kehadiran mereka dalam kitab suci, mitos, dan pengalaman pribadi yang menggetarkan jiwa. Di setiap tradisi spiritual, dari pegunungan Himalaya yang tertutup salju hingga gurun Mesir yang panas, ada kisah tentang penjaga-penjaga gaib yang melindungi keseimbangan kosmos. Mereka disebut dengan berbagai nama: dewa, arwah leluhur, malaikat pelindung, atau jin. Namun di balik semua label ini, pertanyaan mendasar tetap bertahan. Siapa sebenarnya makhluk-makhluk ini? Mengapa mereka memilih untuk berinteraksi dengan manusia hanya dalam momen-momen tertentu? Dan yang lebih penting, apa pesan yang mereka coba sampaikan kepada kita yang berjalan di dunia fisik ini? Dalam keheningan meditasi yang dalam, ketika pikiran kita tenang dan jiwanya terbuka, kadang-kadang kita dapat merasakan kehadiran mereka. Sensasi hangat yang tiba-tiba muncul tanpa sumber yang jelas, bisikan lembut di telinga saat tidak ada orang di sekitar, atau perasaan damai yang tak terjelaskan mengisi ruangan. Ini mungkin adalah saat-saat ketika tirai antara dunia kita dan alam gaib menipis. Para penjaga ini mungkin sedang mencoba untuk berkomunikasi, menawarkan bimbingan atau peringatan dalam bahasa yang melampaui kata-kata. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami momen-momen keajaiban yang tidak dapat dijelaskan oleh logika biasa. Selamat dari kecelakaan yang seharusnya fatal, menemukan jalan saat tersesat di hutan, atau menerima jawaban untuk pertanyaan hidup yang paling mendalam dalam mimpi. Dalam momen-momen ini, kita mungkin telah bersentuhan dengan para penjaga alam gaib yang tanpa kita sadari telah membimbing kita. Mereka mungkin tidak selalu muncul dalam wujud bersayap yang bersinar seperti yang digambarkan dalam seni religius, tetapi kehadiran mereka tidak kalah nyata dan kuatnya. Para filsafat dan mistikus dari berbagai peradaban telah lama memahami bahwa realitas tidak terbatas pada apa yang dapat kita lihat dan sentuh. Ada lapisan-lapisan eksistensi yang bergetar pada frekuensi berbeda, dihuni oleh makhluk-makhluk dengan kesadaran dan tujuan yang berbeda pula. Para penjaga alam gaib ini mungkin berasal dari dimensi-dimensi ini, menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan spiritual. Mereka mungkin adalah entitas yang telah mencapai tingkat evolusi kesadaran yang lebih tinggi, atau mungkin adalah manifestasi dari kebijaksanaan universal yang mengalir melalui semua kehidupan. Dalam pencarian kita untuk memahami identitas para penjaga ini, kita dihadapkan pada tantangan terbesar. Bagaimana kita dapat membedakan antara pengalaman spiritual otentik dan proyeksi psikologis kita sendiri? Ketika jiwa kita merindukan makna dan koneksi, kita mungkin secara tidak sadar menciptakan narasi tentang penjaga-penjaga gaib untuk mengisi kekosongan eksistensial. Namun, pengalaman-pengalaman lintas budaya yang konsisten tentang makhluk-makhluk ini menunjukkan bahwa ada kebenaran yang lebih dalam di balik fenomena ini. Sesuatu yang menanti untuk diungkap dalam perjalanan spiritual kita. Untuk menjawab pertanyaan tentang keabsahan pengalaman spiritual ini, kita tidak perlu melihat lebih jauh dari kebijaksanaan yang tertanam dalam peradaban kuno. Mereka tidak hanya mempercayai keberadaan para penjaga ini, mereka mengembangkan sistem yang rumit untuk berinteraksi dan memahami hierarki spiritual mereka. Dalam ajaran hermetik dari Mesir kuno misalnya, realitas dipandang sebagai kesatuan yang hidup,
di mana setiap planet, elemen, dan konsep memiliki entitas spiritual atau kekuatan intelijennya sendiri. Para penjaga ini bukanlah makhluk acak, melainkan bagian integral dari tatanan kosmis yang besar, sebuah pemerintahan ilahi yang mengatur alam semesta. Ajaran hermetik yang terkenal, as above, so below, menjadi kunci untuk memahami identitas mereka. Prinsip ini mengungkapkan bahwa pola-pola di alam semesta tercermin dalam diri manusia, dan sebaliknya. Para penjaga alam gaib yang kita temui di luar mungkin adalah cerminan dari aspek-aspek kesadaran yang ada di dalam diri kita. Mereka bisa menjadi manifestasi dari kebijaksanaan batin kita, intuisi kita, atau bahkan bayangan kita. Dengan memahami mereka, kita pada akhirnya memahami diri kita sendiri. Mereka adalah guru-guru gaib yang menunjukkan jalan, bukan dengan memberikan jawaban langsung, tetapi dengan memantulkan kembali pertanyaan-pertanyaan terdalam yang kita bawa dalam jiwa. Di seberang dunia, tradisi spiritual Timur menawarkan perspektif yang serupa namun unik. Dalam agama Hindu, para dewa adalah makhluk halus yang menjaga elemen-elemen alam dan kosmos, bekerja sesuai dengan hukum dharma. Mereka bukanlah malaikat dalam pengertian Abrahamik, melainkan entitas yang berevolusi dalam siklus kelahiran dan kematian, seperti manusia, hanya pada tingkat eksistensi yang berbeda. Demikian pula dalam Buddhisme Tibet, Dharmapalas adalah pelindung ajaran, makhluk-makhluk yang tangguh namun berbelas kasihan, yang menjaga kebenaran dari distorsi. Mereka menunjukkan bahwa para penjaga ini tidak selalu berwujud lembut. Mereka bisa menjadi kekuatan yang kuat dan bahkan menakutkan, yang tujuannya adalah untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Lebih dekat ke tanah air, kearifan lokal Nusantara kaya akan kisah tentang penunggu atau guardians. Setiap gunung, danau, hutan, bahkan pohon tua yang menjulang tinggi dipercayai memiliki roh penjaga yang menghuninya. Ini bukanlah sekedar mitologi atau tahayul, melainkan sebuah ekologi spiritual yang mendalam. Para leluhur kita memahami bahwa keseimbangan alam tergantung pada hubungan hormat antara manusia dan penjaga-penjaga gaib ini. Mereka menawarkan persembahan, melakukan ritual, dan berbicara kepada mereka dengan sopan santun, mengakui bahwa manusia bukanlah penguasa bumi, melainkan tamu yang harus menjaga keselarasan. Di balik semua nama dan bentuk ini, terdapat wahyu esoterik yang lebih dalam. Para penjaga alam gaib mungkin bukanlah entitas yang terpisah dari alam itu sendiri. Mungkin mereka adalah kesadaran kolektif dari sebuah tempat, sebuah personifikasi dari hukum-hukum alam. Roh penjaga hutan adalah kehendak hutan itu sendiri untuk bertahan hidup dan tumbuh. Penjaga sungai adalah arus dan kehidupan yang mengalir di dalamnya. Dalam pandangan ini, berinteraksi dengan mereka bukanlah berbicara dengan makhluk di dalam alam, melainkan berdialog dengan alam itu sendiri, mengakui bahwa planet ini adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa dan kecerdasan. Kebijaksanaan dari berbagai tradisi ini, dari Hermetisme, Hindu, Buddha, hingga kepercayaan animisme, tidak memberikan kita definisi tunggal yang rapi tentang siapa para penjaga ini. Sebaliknya, mereka mengajak kita untuk melampaui label dan kategori. Mereka mengungkapkan sebuah realitas yang jauh lebih ajaib dan terhubung, di mana batas antara fisik dan metafisik, antara manusia dan alam, antara diri sendiri dan alam semesta menjadi samar. Mereka adalah gerbang menuju pemahaman bahwa kita tidak sendirian dan bahwa seluruh kosmos bernafas bersama kita dalam tarian yang sakral. Setelah menjelajahi kebijaksanaan kuno dan berbagai nama yang disematkan pada mereka, kita tiba di sebuah pintu gerbang yang lebih pribadi dan jauh lebih menantang, dunia batin kita sendiri. Semua mitos, simbol, dan wahyu tentang para penjaga gaib itu sebenarnya adalah peta,
bukanlah wilayah itu sendiri. Peta itu menunjuk ke sebuah lokasi yang jauh lebih misterius dan suci daripada pegunungan atau hutan yang angker, yaitu jiwa kita. Pengetahuan tentang para penjaga di luar menjadi sia-sia jika kita tidak berani menghadapi penjaga yang bersemayam di dalam relung hati kita yang paling gelap. Perjalanan sesungguhnya bukanlah mencari mereka di luar, melainkan mengundang mereka untuk berbicara dari dalam. Disinilah prinsip hermetik as above, so below menjadi sebuah praktik, bukan sekadar teori. Para penjaga alam gaib yang kita temui dalam cerita-cerita kuno seringkali merupakan cerminan yang diperbesar dari aspek-aspek dalam diri kita yang belum kita sadari. Malaikat yang bersinar mungkin adalah refleksi dari potensi cinta tanpa syarat yang ada di dalam diri kita. Sementara itu, makhluk menakutkan yang menghalangi jalan bisa jadi adalah personifikasi dari ketakutan, trauma, atau bayangan kita sendiri yang telah kita tolak dan kubur dalam-dalam. Mengenali mereka di luar adalah langkah pertama, tetapi mengenali mereka sebagai bagian dari diri kita adalah kunci transformasi sejati. Ada sebuah konsep dalam tradisi esoterik yang disebut sang penghuni di ambang batas, the dweller on the threshold. Ini adalah penjaga terakhir dan paling tangguh yang harus dihadapi oleh setiap penjelajah spiritual. Ia bukanlah iblis atau setan, melainkan akumulasi dari semua ketakutan, kelemahan, dan bagian-bagian diri yang tidak kita terima selama ini. Ia muncul sebagai monster yang mengerikan karena ia adalah cerminan dari kegelapan yang kita sendiri ciptakan. Menghadapinya bukanlah pertempuran fisik, melainkan sebuah tindakan keberanian untuk merangkul semua bagian dari diri kita, termasuk yang paling kita benci. Proses inilah yang disebut sebagai alkemi batin. Kita tidak membunuh atau menghancurkan penjaga ini, kita mentransformasikannya. Seperti seorang alkemis yang mengubah timah menjadi emas, kita melarutkan atau solve energi yang mengkristalisasi dalam bentuk ketakutan dan luka lama, lalu kita mengkristalisasikannya kembali atau koagula menjadi kebijaksanaan, belas kasih, dan kekuatan yang sadar. Setiap ketakutan yang dihadapi menjadi keberanian. Setiap luka yang dihadapi menjadi empati. Inilah rahasia sejati dari pengerjaan agung atau magnum opus, bukan menciptakan emas dari luar, melainkan menemukan dan memurnikan emas yang sudah ada di dalam jiwa kita. Para penjaga ini tidak selalu berkomunikasi melalui penglihatan atau suara yang dramatis. Lebih sering mereka berbicara dalam bahasa yang lebih halus dan pribadi, yaitu bahasa intuisi. Perasaan was-was yang tiba-tiba di perut Anda sebelum mengambil sebuah keputusan penting adalah bisikan dari penjaga batin Anda. Ide cemerlang yang muncul tiba-tiba di tengah malam adalah hadiah dari jenius atau roh penjaga inspirasi. Mimpi-mimpi simbolis yang membingungkan seringkali adalah pesan yang disandikan dari jiwa kita, mencoba untuk menunjukkan jalan ketika pikiran sadar kita terlang bising untuk mendengar. Ketika kita terus berlatih mendengarkan dan mengintegrasikan aspek-aspek penjaga ini, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Kita tidak lagi merasa terpecah belah atau berperang dengan diri sendiri. Sebuah kesatuan baru muncul. Kita menjadi sadar akan seluruh kerajaan batin kita dengan seluruh terang dan gelapnya, dan kita belajar untuk memerintahkannya dengan bijaksana.
kita menyadari bahwa tujuan akhir dari pencarian kita bukanlah menemukan seorang penjaga eksternal, melainkan bangkit sebagai penjaga bagi jiwa kita sendiri. Kita menjadi malaikat, dewa, dan pemandu bagi diri kita sendiri. Dan di puncak proses transformasi ini, sebuah kebenaran yang menggetarkan menyelimuti kesadaran. Tirai yang memisahkan aku dan penjaga akhirnya runtuh. Cermin yang selama ini menunjukkan wajah asing, kini menunjukkan wajah kita sendiri. Kita menyadari bahwa kekuatan yang kita cari di luar, yang kita takuti di dalam bayangan, dan yang kita puja sebagai entitas suci, pada hakikatnya adalah satu dan sama kesadaran. Kita adalah sang alkemis dan juga logam yang hendak ditransformasi. Kita adalah sang penjelajah dan juga sang penjaga yang menanti di ambang pintu. Dalam keheningan pencerahan ini, dualisme sirna dan yang tersisa hanyalah keutuhan. Dengan lenyapnya dualisme, rahasia identitas para penjaga alam gaib terkuak. Mereka bukanlah malaikat atau makhluk lain dalam pengertian yang terpisah. Mereka adalah wajah-wajah yang berbeda dari satu kesadaran universal yang tak terbatas. Mereka adalah kesadaran pohon yang berakar dalam-dalam, kesadaran gunung yang menjulang tinggi menjaga keheningan, dan kesadaran galaksi yang berputar dalam tarian kosmik. Dan mereka juga adalah kesadaran yang berdenyut dalam dada kita. Ketika kita berbicara kepada roh hutan, kita sebenarnya berbicara kepada aspek dari diri kita yang terhubung dengan semua kehidupan. Mereka adalah jendela, bukan pemandangannya. Pencerahan ini bukanlah sebuah pelarian dari dunia, melainkan sebuah kembali ke dunia dengan sepasang mata yang baru. Kita kembali ke pasar yang ramai, ke pekerjaan sehari-hari, ke hubungan dengan sesama, tetapi segalanya terasa berbeda. Kita melihat keilahian dalam senyum seorang anak, kebijaksanaan dalam keriput di wajah seorang tua, dan keindahan dalam sebuah daun yang gugur. Dunia fisik tidak lagi menjadi penghalang spiritual, melainkan menjadi wujud nyata dari keagungan spiritual itu sendiri. Setiap momen menjadi sebuah ritual, setiap interaksi menjadi sebuah doa, dan setiap napas menjadi pengingat akan kebersatuan dengan segala yang ada. Bersama dengan persepsi baru ini, datanglah tanggung jawab yang suci. Individu yang sadar tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia menjadi seorang penjaga sadar bagi dunia di sekitarnya. Pikiran, kata-kata, dan tindakannya tidak lagi sekedar pribadi, melainkan menjadi gelombang energi yang mempengaruhi keselarasan seluruh ekosistem kesadaran. Ia menjadi saluran bagi kebijaksanaan universal, pembawa cinta, dan penyembuh luka-luka yang tak terlihat. Inilah tujuan sejati dari pengerjaan agung, bukan untuk mencapai kekuatan supranatural, melainkan untuk menjalani kehidupan yang secara sadar meninggikan getaran dunia. Jadi, mari kita kembali pada pertanyaan awal, malaikat atau makhluk lain? Dari puncak pemahaman ini, kita melihat bahwa pertanyaan itu sendiri lahir dari keterbatasan bahasa dan dualisme. Jawabannya adalah ya, mereka adalah malaikat ketika kita membutuhkan bimbingan lembut. Mereka adalah makhluk lain yang tangguh ketika kita membutuhkan kekuatan untuk melampaui batas. Mereka adalah bisikan angin, keheningan batu, dan nyala api. Identitas mereka tidak tetap. Mereka berubah seperti air yang mengambil bentuk wadahnya, mencerminkan tepat apa yang kita butuhkan untuk membangunkan bagian tertentu dari diri kita. Pada akhirnya,
Perjalanan untuk mengungkap rahasia para penjaga alam gaib adalah sebuah perjalanan melingkar yang membawa kita kembali ke pintu diri kita sendiri. Kita mencari di gunung-gunung tertinggi dan di samudra terdalam hanya untuk menemukan bahwa harta karun yang kita cari telah bersemayam di dalam hati kita sepanjang waktu. Rahasia terbesar adalah bahwa para penjaga itu ada untuk menjaga agar kita tidak pernah lupa akan cahaya yang kita bawa. Mereka adalah pengingat, dan saat kita akhirnya ingat, pencarian berakhir. Kita adalah penjaga yang kita cari, dan kita adalah jalan pulang ke diri sendiri. Dan dalam keheningan yang tersisa setelah cerita ini usai, biarkanlah jiwa kita meresap. Dari rasa ingin tahu yang memicu pencarian, hingga keajaiban kebijaksanaan kuno yang membingkai jalan, kita telah melewati sebuah perjalanan yang suci. Kita telah berani menatap ke dalam kegelapan batin untuk menemukan cahaya dan melakukan alkemi pada luka-luka kita untuk melahirkan kebijaksanaan. Kini, berdiri di puncak pemahaman, kita melihat bahwa seluruh pencarian ini adalah sebuah lingkaran sempurna, sebuah perjalanan epik untuk menemukan jalan pulang ke pintu hati kita sendiri. Para penjaga itu bukanlah tujuan akhir. Mereka adalah peta, kompas, dan sekutu yang setia, yang dengan sabar menunggu kita menyadari bahwa kita adalah rumah yang kita cari selama ini. Maka, rahasia itu kini terbuka. Identitas para penjaga alam gaib bukanlah sesuatu yang perlu didefinisikan dengan kata-kata, melainkan sesuatu yang perlu dirasakan dengan seluruh keberadaan. Mereka adalah kita dalam wujud yang paling utuh dan terhubung. Mereka adalah getaran cinta, keberanian, dan kebijaksanaan yang bersemayam di dalam relung jiwa setiap insan. Menyadari hal ini bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang dijalani secara sadar. Sebuah kehidupan di mana setiap langkah adalah sebuah doa, setiap nafas adalah sebuah meditasi, dan setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi penjaga yang baik bagi cahaya di dalam diri kita dan di seluruh alam semesta. Jika getaran ini beresonansi dengan jiwa Anda, jika keheningan yang tercipta di sini terasa seperti sebuah rumah, maka Anda tidak sendirian. Ada jiwa-jiwa lain di luar sana yang juga sedang dalam perjalanan yang sama. Mari kita jaga bara ini tetap menyala. Dengan menjadi bagian dari lingkaran ini, Anda tidak hanya menonton sebuah video, tetapi ikut serta dalam sebuah meditasi kolektif, sebuah doa diam-diam untuk kesejahteraan semua makhluk. Teruslah merenung, teruslah bertanya, dan biarkanlah kebijaksanaan dari dalam terus memancar, menerangi jalan Anda, dan juga jalan bagi orang lain. Sampai jumpa lagi di keheningan berikutnya.